Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Dalam video kali ini kita akan bahas materi masih tetap kesetimbangan, yaitu KC dan KP. K itu adalah konstanta kesetimbangan, C itu adalah konsentrasi. Jadi KC adalah konstanta kesetimbangan konsentrasi, dinyatakan oleh konsentrasi, dan KP adalah konstanta kesetimbangan tekanan yang dinyatakan dalam tekanan. Kita perhatikan, bila kita menuliskan reaksi kesetimbangan, reaksi kesetimbangan menghasilkan produk, setiap lambang panah bolak-balik, itu tentunya kita sudah memahaminya bahwa dia pasti memiliki harga K. Nah, karena di sini kita memasukkan ke dalam rumus itu adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan, pada umumnya adalah konsentrasi dalam satuan molaritas. Sehingga konstantanya kita beri tambahan huruf C kecil di bawahnya. Itu artinya konstanta kesetimbangan konsentrasi atau konstanta kesetimbangan yang diperoleh dari perbandingan konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan. Bila kita memiliki persamaan reaksi AA aqua larutan ditambah BB gas, persamaan reaksi kesetimbangan menghasilkan CC gas ditambah DD aqua atau larutan, maka lambang atau konstanta kesetimbangannya kita bisa tuliskan adalah KC sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya, yaitu C dan D masing-masing dipangkatkan koefisien mereka masing-masing, dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien mereka masing-masing. Ini semua adalah KC, konstanta kesetimbangan konsentrasi yang diperoleh dari perbandingan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Coba kita perhatikan, kita lihat di sini fasa pada persamaan reaksi yang kita tuliskan adalah aki, artinya larutan, dan gas, ya. Jadi untuk KC, semua yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan itu adalah yang fasanya larutan dan gas. Kita lihat, kita misalnya memiliki persamaan reaksi karbon bereaksi dengan uap air, menghasilkan reaksi kesetimbangan produknya karbon monoksida, CO, dan gas hidrogen. Maka KC-nya adalah produk dipangkatkan koefisien mereka masing-masing. Di sini koefisiennya masing-masing 1, maka angka 1 kita tidak perlu tuliskan. Dibagi konsentrasi dari reaktan, yaitu H2O yang fasanya gas. Kita perhatikan, pada KC, di sini karbon tidak dimasukkan karena fasanya bukan gas atau aki atau larutan, ya. Jadi yang fasanya bukan gas dan larutan itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan konstanta kesetimbangan konsentrasi, ya. Jadi ini tidak usah ditulis karbonnya. Nah, coba kita lihat bila kita memiliki dua gas, ya. Ini reaksi antara kesetimbangan N2O4 dinitrogen tetraoksida mengalami reaksi kesetimbangan menghasilkan 2NO2 atau 2 molekul nitrogen dioksida. Dua-duanya fasa gas. Maka K-nya kita bisa tuliskan sebagai lambang KC sama dengan konsentrasi produk yaitu NO2 dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi reaktan yaitu N2O4. Koefisiennya 1 berarti pangkat 1 tidak dituliskan, gitu ya. Ini adalah dua contoh. Kenapa di sini dimasukkan dua-duanya? Dua zat itu, reaktan dan produk dimasukkan karena keduanya dalam fasa gas. Mari kita lihat sekarang, bila kita memiliki reaksi yang tadi, ya, N2O4, reaksi kesetimbangan menghasilkan 2NO2, kemudian diberikan harga KC dari reaksi kesetimbangan tersebut, yaitu 0,2.
Nah, kemudian bila misalnya kita awalnya memiliki 0,02 molar, ini molar ya, ini awal itu dalam konsentrasi molar, kemudian yang bereaksi adalah sebanyak X, berarti sejumlah X N2O4 itu berkurang, ya. Jadi berubah sejumlah X, berarti jumlahnya berkurang dari 0,02 menghasilkan 2X. Nah, NO2-nya bertambah sebanyak 2X. Setiap berkurang sebanyak X N2O4-nya, NO2-nya bertambah 2X. Maka pada saat setimbang, karena ini reaksinya reaksi kesetimbangan, itu diperoleh hasil adalah 0,02 awal dikurangi yang bereaksi atau yang berubah. Ya, 0,02 dikurangi X. Sementara untuk NO2 produk yang diperoleh pada saat setimbang adalah sebanyak perubahannya, yaitu 2X. Nah, kemudian kita masukkan KC tadi adalah produk dibagi reaktan. Kita masukkan KC-nya 0,2, kemudian produknya adalah NO2 pangkat 2 dibagi reaktannya N2O4. Nah, ini adalah pada saat setimbang yang dimasukkan angka-angka atau jumlah zat dalam saat setimbang. Ya, ini harus diingat, dalam saat setimbang atau pada saat setimbang. Maka kita masukkan NO2-nya adalah sebanyak 2X. Nanti kita kuadratkan. Kemudian N2O4-nya adalah pada saat setimbang 0,02 dikurangi X. Nah, ini kita hitung nanti menggunakan persamaan kuadrat matematik. Maka kita akan peroleh X-nya adalah sebesar 0,015 molar. Ya, satuannya molar. Karena di sini KC. Ya, jadi ini sudah difahami, mestinya sudah difahami ya, walaupun tidak dituliskan lambang molaritas atau M besarnya. Kemudian kita akan buat hubungan antara KC dan Kp pada reaksi N2O4, reaksi kesetimbangan menghasilkan 2NO2. Dua-duanya dalam fasa gas. Nah, bagaimana mereka bisa dituliskan KC-nya seperti tadi? Kalau KC kita sudah tahu ya, konsentrasi dari NO2 produk dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Karena dia 1 berarti tidak dituliskan. Nah, untuk Kp maka konsentrasinya dinyatakan oleh tekanan. Tekanan itu lambangnya P. Jadi tidak ada yang berubah ya, yang berubah hanya simbolnya saja. Yang tadi konsentrasi sekarang diganti dengan P. Masih tetap produk dipangkatkan koefisiennya dibagi tekanan reaktan pangkat koefisiennya, karena di sini 1 tidak dituliskan. Ya, ini perbandingannya. Mari kita lihat bagaimana mengubah dari konsentrasi menjadi tekanan, yaitu melalui rumus gas ideal. Nah, ini PV sama dengan nRT. Tekanan dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas ideal dikali suhu dalam Kelvin. Ingat bahwa harga K itu tergantung pada suhu. Ketika suhunya diubah, maka harga K pun akan berubah. Nah, hubungan antara KC dan Kp kita kaitkan melalui rumus gas ideal. Maka kita tuliskan dulu sekarang untuk mencari P. Ya, P itu kita bisa tuliskan sama dengan N per V. Ya, jadi V-nya kita pindahkan ke sini. N per V dikali R kali T. Ingat bahwa ini adalah mol per volume. Mol per volume adalah molar. Nah, ini molaritas lambangnya M besar. Sehingga PNO2 kuadrat itu kita bisa ganti dengan MRT kuadrat untuk NO2 ya. Kita coba tuliskan. Nah, itu ya. Jadi MRT kuadrat untuk NO2 dan MRT untuk N2O4. Berikutnya, nah kita pisahkan yang molaritas kita pisahkan. Ya, itu kan sama saja ya, secara matematik adalah sama. Jadi MNO2 kuadrat dibagi MN2O4. Nah, kemudian R dengan T kita pisahkan juga. RT kuadrat untuk NO2 dan RT pangkat 1 untuk N2O4. Ya. Nah, R dengan T ini adalah karena tetap suhunya dan R adalah tetapan gas, maka kita bisa hilangkan. Jadi itu berarti tidak berbeda. RT untuk NO2 dengan RT untuk N2O4 itu tidak berbeda. Ya, maka kita hilangkan. Jadi kita hanya memiliki RT kuadrat dibagi RT. Ingat bahwa bila dia
posisinya di bawah, karena dia sama, kita bisa satukan, tetapi pangkat yang di bawah itu adalah -1. Sehingga kita bisa tuliskan 2 dikurangi 1. Kemudian kita ingat ini molaritas NO2 kuadrat dibagi molaritas N2O4. Ya, ini adalah Kc. Ya, yang ini adalah Kc. Kita ingat tadi Kc. Sehingga hubungan Kc dan Kp untuk reaksi N2O4 menghasilkan 2NO2 adalah sama dengan Kc dikali RT pangkat 1. Coba kita perhatikan dari mana awalnya. Nah, ini delta N gas itu adalah selisih ya. Fasanya harus gas. Nah, untuk Kp itu semuanya harus gas. Yang aqua tidak berlaku. Harus dalam gas karena hubungan antara mereka adalah dalam fasa gas atau melalui rumus gas ideal. Delta N gas adalah mol yang berfasa gas ya, mol-mol zat yang berfasa gas, yaitu koefisien produk yaitu 2 pada NO2 sebagai produk dikurangi koefisien reaktan yaitu N2O4 yaitu 1. 2 dikurangi 1 maka delta N-nya adalah 1. Gitu ya. Jadi kita dapatkan N-nya adalah 1. Mari kita lihat kembali untuk reaksi persamaan reaksi lain secara umum. Maka Kp rumusnya adalah Kc dikali RT dipangkat delta N yang berfasa gas. Koefisien produk dikurangi koefisien reaktan yang berfasa gas. Berarti delta N-nya adalah C ditambah D dikurangi A ditambah B. Jadi koefisien-koefisiennya dijumlahkan dulu kemudian dikurangi. Ya, produk dikurangi reaktan. Kita lihat contoh. Di sini ada reaksi Fe2O3 solid. Nah, ini berarti tidak akan masuk nih, tidak akan masuk ke dalam rumus ya, Kp dan Kc. Kemudian bereaksi dengan CO gas menghasilkan Fe solid padat. Berarti ini juga tidak akan masuk. Ditambah 3 CO2 gas. Maka hubungan antara Kp dengan Kc adalah khusus untuk gas. Sehingga untuk delta N-nya hanya yang berfasa gas, yaitu produknya adalah 3, yaitu pada CO2, dan 3 pada reaktan adalah pada CO. Jadi 3 dikurangi 3 adalah 0. Sehingga delta N-nya adalah 0. Setiap segala sesuatu di pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga untuk persamaan ini, Kp adalah sama harganya dengan Kc. Nah, demikianlah. Semoga mudah difahami dan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.